Perkenalkan, nama saya Gladys Widya dengan NIM 2020310011. Di sini saya akan menampilkan presentasi saya dengan tema hak dan kewajiban negara dan warga negara serta nilai dan. Di sini dosen saya yaitu Bu Arta Dini Akmal PA dan dengan judul hak dan kewajiban negara dan warga negara serta nilai dan norma. Sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian dari hak dan kewajiban negara dan warga negara, dan juga apa yang dimaksud dengan nilai dan bahas hak negara yaitu menciptakan peraturan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Itu memaksa setiap negara untuk taat hukum yang berlaku, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang. Slide berikutnya, setiap negara memiliki kewajiban mengikuti konstitusi kesatuan bangsa, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tiga, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan pribadi dan keadilan sosial, memajukan kesejahteraan. Dan yang kelima, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk, pemeluk agama, dan kepercayaan masing-masing. Sebelumnya kita harus mengetahui tujuan negara. Tujuan negara yaitu menciptakan kebahagiaan bagi rakyat dan juga memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Lanjut ke norma. Pengertian dari norma dan norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Norma dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk. Hubungan nilai, norma, dan norma. Nilai bersifat abstrak, sedangkan norma terbagi dari beberapa bagian, yaitu norma kesusilaan, kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Terakhir yaitu moral. Moral merupakan tingkah laku manusia baik atau buruk. Pertama tentang pelecehan seksual dan yang kedua yaitu tentang kekerasan terhadap anak. Yang ketiga yaitu andil negara dalam menangani fakir miskin dan anak telantar di pinggir jalan. Masuk ke kasus yang pertama tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini tidak pandang bulu, meskipun apapun yang dipakai olehnya itu si korban itu tidak akan menutupi atau memungkinkan jadinya pelecehan seksual. Untuk pelecehan seksual, arti dari pelecehan seksual itu sendiri yaitu suatu tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh pihak tertentu ke pihak lainnya yang dilakukan secara paksa, sehingga pelecehan seksual ini dapat mengganggu psikologis korban pelecehan seksual. Dalam sebuah studi dari penjara tahun 2002, Cindy Stratman Johnson dan David Stratman Johnson menemukan bahwa 27% dari 148 wanita di fasilitas keamanan yang telah maksimal dilaporkan telah dipaksa secara seksual, dengan 5% diperkosa pada fasilitas dengan populasi sedikit kekerasan, 9% dari 79 perempuan, dan 8% dari 36 perempuan melaporkan bahwa mereka dipaksa secara seksual. Laporan yang dilaporkan dari tindakan pemaksaan seksual ini lebih rendah pada warga binaan wanita sebesar 0-5% dibandingkan dengan warga binaan laki-laki sebesar 10% sampai 12%. Dilansir dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan pada tahun 2020, pada kanal lembaga negara tahun 2015 sampai 2020, sebanyak 27% kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Itu berdasarkan 174 testimoni dari 79 kasus dari 29 kota, sebanyak 89% perempuan dari 4% laki-laki. Jadi korban kekerasan seksual sebanyak 77%,
Dosen menyatakan kekerasan terhadap seksual pernah terjadi di kampus dan 63% dari korban tidak melaporkan kasus yang diketahuinya ke polisi. Sebelum itu kita harus tahu faktor yang menyebabkan tindak pelecehan seksual makin marak, yaitu adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan pelecehan seksual, serta adanya stimulus dari korban yang memancing mendorongnya perilaku melecehkan. Terakhir yaitu masalah seksual, ini seperti ereksi, ejakulasi dini akan meningkatkan risiko seseorang untuk menjadi pelaku kekerasan seksual dan yang lainnya. Banyak pelecehan seksual ini seperti ereksi, ejakulasi yang akan meningkatkan risiko seseorang untuk menjadi pelaku kekerasan seksual dan yang lainnya. Banyak pelecehan yang terjadi seperti pelecehan di pergaulan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah tindakan kekerasan seksual yaitu yang pertama, menghubungi pihak berwajib. Yang kedua, bersikap tegas. Yang ketiga, dapatkan dukungan dari keluarga dan teman terdekat. Empat, hindari bepergian dengan orang yang baru kenal. Yang kelima, membekali diri dengan pendidikan seksual. Masuk ke kasus yang kedua mengenai kekerasan. Menurut Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibatkan timbulnya kesesaran atau kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk juga ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan, atau kemerdekaan. Sanksi bagi tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu dihukum menurut pasal-pasal yang sesuai dengan kekerasannya dan akan dihukum secara adil-adil. Untuk kasus yang ketiga tentang andil negara dalam menangani fakir miskin dan anak. 4 macam anak yang dikategorikan sebagai anak yang terlantar. Yang pertama yaitu sudah tidak ada lagi seseorang yang terus membantu si anak. Yang kedua, sudah tidak terpenuhi sandang, papan pangan si anak. Yang ketiga, adanya tindakan kekerasan dari lingkungan. Dan keempat, masih memiliki keluarga, tetapi masih rentan mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, tindakan kekerasan, dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 tentang kesejahteraan sosial menjelaskan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai manfaat kemanusiaan. Berkaitan dengan masyarakat mencangkup seluruh tugas dan tanggung jawab termasuk dalam pemeliharaan fakir miskin juga merupakan masalah besar negara dalam menetas kemiskinan dan lain-lain. Di Indonesia sangat banyak faktor dari banyak miskin dan terlantar di negara ini. Yang pertama yaitu problem tentang kemiskinan atau family law. Beberapa tindakan yang sudah dilakukan negara yaitu membagi rehabilitasi sosial menjadi dua, yaitu panti asuhan dan kedua di luar panti asuhan seperti tempat miskin. Penyebab si banyaknya anak terlantar dan miskin yaitu saking banyaknya populasi di Indonesia sehingga anak terlantar dan fakir miskin belum masuk ke dalam banyaknya fakir miskin dan anak terlantar di Indonesia. Banyak yang belum masuk ke dalam cangkupan bantuan pemerintah sehingga belum adanya perlindungan pemerintah di tempat tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata salah, maafkan. Semoga materi yang saya berikan ini bermanfaat bagi semua. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.